Pernah kepikiran nggak sih gimana latar belakang siswa yang begitu beragam bisa mempengaruhi semua yang terjadi di ruang kelas? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas ide-ide kunci seputar diversitas sosiokultural yang kita ambil langsung dari buku Psikologi Pendidikan karya John Sandrock. Kenapa sih topik ini penting banget? Sampai-sampai para pendidik yang mengulas buku ini bilang pembahasannya luar biasa. Ini menunjukkan kalau topik ini bukan sekedar tambahan, tapi justru jadi jantung dari pendidikan yang efektif di zaman sekarang. Oke, jadi roadmap kita hari ini simple aja. Ada 3 bagian. Pertama, kita bakal coba pahami apa itu kultur. Kedua, kita lihat strategi-strategi praktis untuk kelas yang multikultural. Dan yang terakhir, kita akan bahas soal gender. Kita mulai dari bagian pertama, memahami kultur. Di sini, kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya arti kultur dan etnisitas itu. Dan Anda akan lihat, ini jauh lebih dalam dari sekedar label. Ini adalah fondasi cara siswa melihat dunia. Coba bayangin deh, kultur itu sebagai semacam naskah tak terlihat. Naskah inilah yang secara nggak sadar ngasih tahu siswa gimana cara bersikap, apa yang harus dipercaya, bahkan cara mereka belajar. Dan naskah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, disinilah tantangannya muncul. Kadang, naskah yang dibawa siswa dari rumah itu bisa jadi nggak nyambung atau bahkan bentrok dengan naskah yang ada di sekolah. Kesenjangan inilah yang bisa jadi penghalang buat mereka dalam belajar. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita sebagai pendidik bisa menjembatani jurang pemisah ini? Gimana caranya bikin sekolah terasa nyaman untuk semua orang tua? Mau tahu gimana caranya? Yuk kita lihat cerita nyata dari seorang guru bernama Margaret Longworth. Dia sadar banget banyak orang tua yang merasa canggung, bahkan takut sama sekolah. Solusinya, dia memutuskan untuk menjemput bola. Pendekatannya simple tapi jenius. Dia nggak nunggu orang tua datang ke sekolah, tapi dia yang datang ke pusat komunitas mereka, yaitu gereja lokal. Dia bahkan pakai penerjemah biar semua bisa ngobrol dengan nyaman. Hasilnya luar biasa. Kepercayaan terbangun, komunikasi lancar, dan masalah disiplin di kelasnya langsung turun drastis. Ini bukti nyata betapa kuatnya pemahaman budaya. Kisah dari Longworth tadi kan nunjukin pentingnya koneksi personal. Nah, sekarang di bagian kedua, kita naik level. Kita akan lihat strategi yang lebih terstruktur untuk membangun kerjasama di kelas yang beragam. Tantangan selanjutnya, gimana caranya bikin anak-anak dari latar belakang yang beda-beda ini beneran kerja bareng, bukan cuma duduk sebelahan di kelas. Untungnya, psikologi pendidikan punya alat yang ampuh banget buat ini. Alat ini namanya kelas jigsaw, persis kayak puzzle, di mana setiap kepingan itu penting banget buat membentuk gambar utuh. Konsep yang dikembangkan oleh Elliot Aronson ini menerapkan ide yang sama di dalam kelas. Cara kerjanya gini. Kelas dibagi jadi kelompok-kelompok kecil yang isinya campur aduk. Terus, setiap anggota kelompok dapat satu potongan informasi yang unik. Mereka jadi ahlinya. Tugas mereka adalah mengajarkan potongan informasi itu ke teman-teman sekelompoknya. Jadi, nggak ada yang bisa sukses sendirian. Jadi, poin utamanya di sini tuh bukan cuma soal hafal materi. Tapi, yang lebih penting, ini adalah tentang meruntuhkan tembok pemisah antar siswa dan membangun rasa saling butuh dan saling menghormati. Oke, dari kerjasama kita geser ke pilar ketiga dari diversitas, yaitu gender. Ini bukan cuma soal biologi loh, tapi lebih ke gimana peran gender itu dibentuk oleh lingkungan dan bagaimana itu mempengaruhi proses belajar. Sering banget kan kita dengar, oh wajar aja cowok jago matematika, cewek jago bahasa. Tapi beneran nggak sih perbedaan ini murni karena faktor biologis? Yuk kita lihat datanya. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi, oke, memang ada sedikit perbedaan biologis di otak. Tapi di sisi lain, yang bebannya jauh lebih berat, itu adalah pengaruh sosialisasi, ekspektasi dari orang tua, teman, media. Faktor inilah yang ternyata jauh lebih kuat dalam membentuk perilaku kita. Nah, ini justru kabar baiknya. Kalau sosialisasi itu kuncinya, artinya pendidik punya peran yang super besar buat ngubah ceritanya. Kita bisa menciptakan lingkungan yang melawan stereotip gender yang suka membatasi potensi anak-anak. Contohnya keren banget nih dari guru matematika Jerry Hall. Dia sengaja melakukan berbagai cara untuk membuat murid perempuannya lebih pede dan dia nggak akan membiarkan murid laki-laki mendominasi kelas. Tindakan-tindakan kecil seperti ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Semua orang mampu, nggak peduli gendernya apa.
Oke, kita sudah bahas banyak nih, mulai dari kultur, kerjasama di kelas, sampai gender. Terus, apa sih poin-poin utama yang paling penting untuk kita bawa pulang dari sini? Ada 3 hal. Pertama, jadilah jembatan antara dunia siswa di rumah dan di sekolah. Kedua, pakai strategi cerdas seperti kelas jigsaw untuk membuat siswa saling bekerja sama secara positif. Dan ketiga, jangan pernah lelah untuk secara aktif menantang stereotip gender di kelas. Sebagai penutup, coba deh renungkan sejenak. Berdasarkan semua ini, ada nggak satu aja perubahan kecil yang bisa Anda lakukan besok untuk membuat lingkungan belajar Anda jadi tempat yang lebih inklusif dan adil untuk setiap siswa?